dan portofolio. Dalam teori investasi, terdapat prinsip dasar yaitu high risk dan high return. Dalam film ini, Kevin mengambil keputusan investasi yang agresif demi membuktikan dirinya kepada sang ayah. Ia cenderung spekulatif dan tidak memperhitungkan risiko. Tidak ada manajemen risikonya. Keputusan yang diambil berdasarkan ambisi, emosi, tetapi bukan data. Secara teori, setiap keputusan investasi seharusnya mempertimbangkan atau expected return, standar depresiasi atau resiko. Kondisi pasar, kesalahannya Kevin menunjukkan pentingnya analisis sebelum mengambil keputusan investasi. Dalam teori portofolio oleh Harry Markowitz, investor dianjurkan untuk tidak menaruh seluruh dana pada satu aset, melakukan diversifikasi, mengoptimalkan kombinasi risiko dan return. Dalam film, Pak Hadi berinvestasi saham tanpa pemahaman yang cukup. Ketika harga sahamnya turun atau berfluktuasi, ia panik. Masalahnya adalah tidak ada edukasi profil resiko, tidak ada diversifikasi, tidak ada perencanaan jangka panjang. Hal ini menunjukkan pentingnya aset allocation, diversifikasi portofolio. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya aset allocation, diversifikasi portofolio, penyesuaian dengan karakter investor. Nah, dalam mata kuliah analisis investasi, kita belajar tentang analisis fundamental, analisis teknikal, penilaian kinerja perusahaan. Namun, dalam film ini, keputusan yang diambil Kevin lebih berdasarkan pada emosi, rasa iri, dan ambisi pribadi. Artinya, di film ini memperlihatkan contoh yang jelas bagaimana keputusan tanpa analisis rasional dapat membahayakan perusahaan, sekuritas, dan kerugian pribadi. Selanjutnya ada etika profesi dan good corporate governance. Sebagai pialang saham, Mahesa dan Kevin memiliki tanggung jawab profesional. Dalam praktik investasi, terdapat prinsip ada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab kepada klien. Namun, Kevin melakukan tindakan ceroboh yang membahayakan perusahaan ayahnya. Kaitannya dengan mata kuliah, dalam manajemen portofolio, integritas dan etika adalah bagian penting untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar. Film ini juga menggambarkan konflik kepentingan karena Kevin adalah anak pemilik perusahaan. Ia ingin membuktikan diri, keputusan bisnis tercampur dengan ego pribadi. Dalam teori investasi, keputusan harus objektif dan berbasis data, bukan berdasarkan hubungan keluarga atau ambisi pribadi. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis tersebut, film Sang Pialang memiliki keterkaitan yang kuat dengan mata kuliah analisis investasi dan portofolio, terutama dalam aspek risiko dan return, diversifikasi portofolio, analisis investasi, behavior finance, etika profesi pialang. Film ini memberikan pelajaran bahwa investasi bukan hanya soal mencari keuntungan, tapi juga soal manajemen risiko, pengendalian emosi, dan tanggung jawab profesional. Sebagai mahasiswa ilmu administrasi niaga, kita dapat memahami bahwa teori yang dipelajari di kelas sangat relevan dengan praktik di dunia nyata, sebagaimana digambarkan dalam film ini. Halo kakak-kakak. Hai, lagi pada ngapain nih? Nah, kebetulan kami itu lagi belajar tentang saham. Keren ya pada belajar saham. Iya. Belajar di mana? Nah, kita itu mahasiswa administrasi niaga yang kebetulan kita ada mata kuliah investasi dan portofolio. Itu. Berarti kampusnya di mana? Nah, kebetulan kami berkuliah di kampus STIA YPPT Priatim Tasikmalaya. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung ingin melanjutkan kuliah di mana, yuk join di STIA YPPT Priatim Tasikmalaya.